Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Nice to meet you again. I hope all of you are happy and healthy too. Well, today we are going to discuss about label. What is label? Label is the material at the third chapter. Label is a printed information in a product, medicine, food, and drink. Jadi label itu adalah keterangan yang terdapat pada suatu produk atau barang yang ada di bagian luarnya. And then what is the purpose? To show information about the product in detail, so that the buyer will be able to choose the best product that they want or need. Jadi tujuan dari label itu adalah untuk memberi informasi kepada pembeli atau pemakai tentang suatu produk, baik obat, makanan, dan minuman. There are 7 elements on a drug label. Ada 7 bagian daripada label obat. Yang pertama adalah the drug or kind of drug. Ada jenis obat atau nama obatnya biasanya. And the second one is description, deskripsinya, informasi yang berisi informasi tentang obat tersebut. And the third one, content or amount, ini adalah keterangan tentang isinya atau kontennya, biasanya berupa satuan ya, ada mili atau kilo atau berapa liter. Kemudian yang keempat adalah use or uses, kegunaan dari obat tersebut, baik untuk anak, dewasa, atau semua umur. And the fifth, direction for use and doses. Ini adalah petunjuk cara menggunakannya atau dosisnya. Dan yang keenam, the sixth, direction for storage, petunjuk cara menyimpannya jika tidak habis satu kali pakai. Dan yang terakhir adalah expiry date. Kita tahu informasi tentang tanggal kadaluarsanya yang tujuannya untuk keamanan si pembeli atau si pemakai. Oke, bagaimana dengan makanan dan minuman? Food and drink label have elements as follows. Ada 7 juga. Yang pertama, the name of the product, nama produknya apa. And the second one, the description of the product, deskripsinya ya, misalnya terbuat dari apa gitu, informasi-informasi penting. Yang ketiga, content or amount, hampir sama ya, ada dengan obat, keterangan tentang isi atau jumlah kontennya, bisa berupa liter, gram, kilo, atau mili. Yang keempat, ingredients of the product, bahan-bahannya. And the fifth one, the direction about the product, petunjuk, biasanya cara menggunakan, bukan cara menggunakan, tapi cara memakan atau cara memasak. Kalau minuman mungkin cara menyeduh ya, atau cara menyajikan. Di situ ada. Yang keenam, the direction to store the product, petunjuk cara menyimpan produk tersebut jika tidak habis satu kali pakai. Yang terakhir sama dengan bagian yang ada di obat, yaitu tanggal kadaluarsa, sehingga kita bisa tahu waktu kadaluarsa dari makanan atau minuman yang kita beli. Oke, berikutnya adalah language feature of label, bahasa yang digunakan dalam label. Yang pertama, use positive and negative imperative sentences, biasanya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah tegas. Misalnya, jauhkan dari jangkauan anak, obat ya. Atau kalau makanan, simpan di tempat sejuk atau simpan di suhu berapa derajat, itu termasuk kalimat imperatif. Yang kedua, use declarative sentence,
Kalimat deklaratif itu kalimat yang berupa informasi atau statement tentang produk tersebut. Yang ketiga, menggunakan modal atau auxiliary commonly used on label. Jadi label itu biasanya menggunakan kata atau auxiliary modal ya. Dan yang terakhir adalah biasanya menggunakan singular or plural noun. Ya, kita lihat coba ya. Nah, ini adalah contoh label. Nutrition fact. Makanan atau obat ini ya. Makanan ya. Ada bermacam-macam warna bagian di situ. Yang bagian pertama bercetak hijau. Ada serving size. Apa serving size? Serving size itu adalah ukuran penyajiannya. Di situ ada keterangan 1 cup isi berapa? 40 gram ya. And serving per contain 2.5. Jadi satu kemasan itu isinya 2,5. Kemudian yang tercetak hitam ada untuk informasi cek calories. Kalorinya berapa di situ? Ada 150 dan kalori dari lemaknya 10. Kemudian ada yang tercetak kuning, limit nutrition. Jadi nutrisi sebaiknya seberapa gitu ya. Dan yang keempat ada get enough of this nutrition. Untuk yang tercetak biru itu kita harus cukup, tidak boleh kurang. Kemudian yang tercetak pink di sebelah itu biasanya disingkat dengan DV, daily value. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada AKG, angka kecukupan gizi. Itu adalah standar dari kesehatan. Sebaiknya sejumlah yang tercetak pink. Sedangkan yang terakhir adalah yang kelima ya, ada footnote. Footnote itu adalah standar kalori yang dibutuhkan, rata-rata itu 2000 sampai 2500. Oke. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Nah, kita lihat the serving size. Nah, lihat. Yang pertama ada standardized. Serving size tidak sama dengan portion size. Apa ini maksudnya? Tadi di kemasan di atas ada serving size 1 cupnya 40 gram. Tapi isi di kontainernya dalam satu packing itu ada hanya 2,5. Jadi how many cups are in the entire package? Jadi kalau ditanya di paketnya satu kemasannya isinya berapa? 2,5. Effect of doubling a serving. Doubling serving itu jika disajikan double. Jadi yang sebelah kiri itu kalau kamu mengkonsumsi single, dan yang sebelah kanan jika mengkonsumsinya double. Jadi beli 2 ya sekaligus habis karena kurang, maka bisa overweight. So, selanjutnya kita cek kalori. What are calories? Remember, the amount of serving you eat or your portion size determines the number of calories you actually consume. Jadi yang makanan yang kita makan, yang kamu makan itu atau porsi ukuran yang sesungguhnya kita konsumsi. Contoh ini ya, kalorinya 150 dalam satu kemasan. Sedangkan kalori dari lemaknya 10. Using the label above, if someone eats for serving, how many calories from fat? Jadi berapa kalori yang dikonsumsi jika makannya 4 kemasan? Ya karena mengkonsumsi 4 kemasan, yang ditanya adalah lemaknya, kalori dari lemak dari kalorinya jadi 40. Karena di sini tertera calories from fatnya 10. Makan 4 berarti 4 kali 10. Oke. The nutrition, how much? Limit this. Ini informasi tentang kesehatan ya. Batasi hal-hal berikut. Yang harus dibatasi adalah ada fat, lemak,
saturated fat, lemak jenuh. Trans fat ini juga lemak. Kemudian kolesterol, sodium ini harus dibatasi untuk menjaga kesehatan. Cara mengatasinya gimana? Tadi di atas sudah dilihatkan ya di label tadi. AKG atau DV dalam bahasa Inggrisnya itu yang tercetak pink ya sebagai acuan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sedangkan ini get enough to this in blue. Nah, yang tercetak biru ini harus cukup. Apa saja? Fiber, serat ya. Vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Remember, nutrition fact label have to not only limit the nutrients you want to cut back on, but also to increase the nutrients that you need to consume in greater amount. Jadi informasi gizi ini tujuannya agar kamu tidak salah pilih ya, untuk meningkatkan nutrisimu juga, untuk mengkonsumsi apa yang harus dibatasi, apa yang harus cukup gitu ya. Understanding the footnote ya, bagaimana cara memahami footnote, catatan kaki, ada apa saja di situ? Ya, di situ ada informasi kalori rata-rata yang dibutuhkan sebenarnya adalah 2000 saja ya. Is the daily value of total fat different for a person with 2000 calories than for a person with 2500 calorie? What about DV total? Sebenarnya kalau menurut ilmu kesehatan kita hanya membutuhkan 2000 kalori saja. Itulah sebabnya di situ ada total fat less than, kurang dari, sebaiknya kurang dari ya. Saturated fat juga harusnya kurang dari sekian, 20 gram ya. Kolesterol juga, sodium juga. Oke, selanjutnya bisa kamu pelajari sendiri ya. Jadi ukurannya kalau 5% dari DV itu bisa kurang, kalau 20% lebih. Oke, jadi anak-anak semua, tujuan dari pembelajaran label ini adalah agar kalian bisa memahami informasi label dari suatu produk, makanan, atau minuman. Kamu bisa melihat juga di buku paket ya. Halaman berapa? Coba dilihat di bab 3 itu. Nanti Bu Nurul latihannya juga ambil dari situ. Oke, bisa dibaca mulai halaman 34. Saya kira sekian dulu keterangan dari Bu Nurul. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan japri WA atau kita discuss di forum Google Classroom, oke? Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.